Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan makna Bismillahirrahmanirrahim? Kita sering mengucapkannya, hampir di setiap aktivitas harian, ketika makan, minum, keluar rumah, bahkan sebelum memulai membaca Al-Quran. Namun, kebanyakan kita melakukannya hanya sebatas kebiasaan, tanpa menyadari bahwa lafaz suci ini adalah kunci dari segala pintu kehidupan. Rasulullah bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia akan terputus berkahnya. Hadits ini memberi kita gambaran betapa pentingnya bismillah. Tanpa bismillah, amal kita bagaikan rumah tanpa pondasi, mudah runtuh, rapuh, dan tidak memiliki nilai keberkahan di sisi Allah. Mengucapkan bismillah bukan sekadar tradisi atau sunnah kecil, tetapi sebuah perintah besar yang menyimpan rahasia keberkahan. Di balik lafaz ini, tersimpan perlindungan dari keburukan, penghubung dengan rahmat Allah, dan pembuka pintu rezeki. Bayangkanlah, setiap kali kita melafazkan bismillah dengan kesadaran penuh, seolah-olah kita sedang menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah. Kita sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak mampu berjalan sendiri, maka tuntunlah aku dengan nama-Mu yang penuh kasih." Sayangnya, banyak orang hanya mengucapkannya di bibir, tanpa benar-benar merasakan makna di hati. Padahal, jika diucapkan dengan penuh penghayatan, bismillah bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Seorang yang makan dengan bismillah bukan hanya mengisi perutnya, tetapi juga meraih pahala dan keberkahan. Seorang yang bekerja dengan bismillah bukan hanya mencari nafkah, tetapi sedang menjemput rezeki halal yang diridai Allah. Inilah rahasia yang disembunyikan dari kebanyakan orang. Bismillah adalah kunci kehidupan. Ia membuka pintu keberhasilan, melindungi dari kesulitan, dan menghubungkan kita langsung dengan Allah. Maka, marilah kita mulai melatih diri. Jangan biarkan satu aktivitas pun berjalan tanpa bismillah. Mulai dari yang kecil, saat bangun tidur, saat melangkah keluar rumah, saat mengangkat segelas air, dan rasakan bedanya. Hidup akan lebih tenang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita menengok kembali ke dalam Al-Quran, kitab suci yang penuh dengan cahaya dan petunjuk. Di dalamnya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim menempati posisi yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar pembuka, melainkan bagian dari wahyu yang agung. Setiap surat dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah, dibuka dengan Bismillah. Itu artinya, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan menyebut namanya. Bahkan, wahyu pertama yang turun di Gua Hira juga mengandung perintah yang serupa. Iqra, Bismi Rabbika Aladz Khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Perhatikanlah, wahyu pertama tidak hanya memerintahkan untuk membaca, tetapi membaca dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa membaca, bekerja, dan melakukan apapun tanpa menyebut nama Allah hanyalah aktivitas kosong, tidak bernilai di sisinya. Para ulama tafsir menjelaskan, Bismillah bukan sekadar kalimat doa, melainkan ayat yang penuh rahasia. Imam Asy-Syafi'i bahkan menegaskan bahwa Bismillah adalah bagian dari Al-Quran dan wajib dibaca di awal surat Al-Fatihah dalam solat. Sementara Imam Malik berpendapat Bismillah adalah pembuka dan tanda pemisah antar surat. Perbedaan ini justru semakin menegaskan kedudukan agungnya, karena setiap ulama besar memberi perhatian khusus pada lafaz ini. Imam Ali bin Abi Thalib pernah berkata, seandainya seluruh isi Al-Quran dihimpun dalam satu surat, maka cukup dengan surat Al-Fatihah. Jika seluruh isi Al-Fatihah diringkas dalam satu kalimat, maka cukuplah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika seluruh isi Bismillah diringkas, maka cukup dengan huruf Ba. Pernyataan ini bukan berlebihan. Ia menunjukkan bahwa Bismillah adalah ringkasan Al-Quran, dan di dalamnya terkandung samudra makna yang tidak akan habis digali oleh manusia. Lalu mengapa surat At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah? Ulama menjelaskan, karena surat itu diturunkan untuk menyatakan perang terhadap kaum musyrik, sedangkan Bismillah adalah kalimat kasih sayang. Dari sini kita belajar bahwa lafaz Bismillah memang dipenuhi dengan rahmat, bukan murka. Maka saudaraku, setiap kali kita melafazkan Bismillah, sebenarnya kita sedang membuka pintu untuk seluruh isi Al-Quran masuk ke dalam hati kita. Ia adalah lambang kasih, petunjuk, dan cahaya Allah yang turun langsung ke dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita lebih dalam lagi.
Bismillah dimulai dengan huruf ba, sebuah huruf yang sederhana, tetapi di balik kesederhanaannya tersimpan rahasia besar. Ulama dan para arifin menafsirkan huruf ba sebagai simbol ilmu, pondasi kehidupan, dan tanda kerendahan seorang hamba. Jika kita perhatikan, huruf ba dalam tulisan Arab memiliki garis datar di atas dan sebuah titik di bawahnya. Garis datar itu seolah menjadi pondasi kehidupan, sedangkan titik di bawahnya melambangkan sumber segala ilmu. Imam Ja'far Ash-Shadiq, seorang ulama besar dari kalangan Ahlul Bait, berkata, titik pada huruf ba adalah rahasia Allah, dan akulah titik itu. Ungkapan ini menggambarkan betapa besar rahasia dalam huruf kecil ini. Titik itu melambangkan awal dari segala sesuatu, sekaligus kerendahan total di hadapan Allah. Tanpa titik, huruf ba tidak akan bermakna. Demikian pula manusia, tanpa Allah, hidupnya kosong dan tidak berarti. Imam Ali bin Abi Thalib juga berkata, aku adalah titik di bawah ba. Ini bukan untuk mengagungkan diri beliau, melainkan sebagai simbol bahwa beliau adalah penjaga rahasia ilmu Allah yang tersembunyi dalam Al-Quran. Dalam pandangan para sufi, huruf ba melambangkan kehinaan dan tawadhu seorang hamba. Titik di bawahnya adalah simbol kerendahan, bukan keangkuhan. Orang yang memulai segala sesuatu dengan bismillah berarti mengakui dirinya kecil, lemah, dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Disinilah letak rahasia yang jarang diketahui umum. Ternyata dari huruf pertama saja, bismillah sudah mengajarkan makna tauhid dan tawadhu. Seorang yang benar-benar memahami huruf ba akan menyadari bahwa semua kekuatan, semua keberhasilan, bahkan semua kehidupan, bermula dari satu titik kecil, yaitu izin Allah. Maka, jangan anggap enteng huruf pertama ini. Ia adalah pintu menuju samudra makrifat. Seorang arif bisa berhari-hari, bahkan bertahun-tahun merenungi huruf ba, tanpa bosan, karena setiap kali direnungi, terbuka makna baru yang membawa mereka semakin dekat dengan Allah. Saudaraku, ketika kita mengucapkan Bismillah, sesungguhnya kita sedang menyebut nama Allah. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa Allah memerintahkan hambanya untuk selalu memulai amal dengan menyebut namanya? Di dalam kehidupan, nama adalah pintu menuju zat. Kita mengenal seseorang dari namanya. Nama menjadi tanda, identitas, sekaligus penghubung. Demikian pula dengan nama Allah. Allah Maha Suci, Maha Agung, dan tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Namun, Dia memperkenalkan dirinya melalui nama-nama indah, yang kita sebut sebagai Asmaul Husna. Ketika kita membaca Bismillah, kita tidak hanya menyebut kata pembuka, tetapi sedang memasuki lingkaran perlindungan ilahi. Nama Allah yang kita sebut menjadi tameng bagi amal kita, sehingga amal itu terjaga dari ria, terhindar dari kesia-siaan, dan ditulis di sisi Allah sebagai ibadah. Perhatikanlah, Allah tidak memerintahkan kita untuk memulai sesuatu dengan nama nabi, wali, atau makhluk mulia lainnya, tetapi dengan namanya sendiri. Karena hanya Dia yang layak menjadi sandaran, hanya Dia yang menjadi pusat segala urusan. Imam Al-Ghazali menjelaskan, nama Allah adalah cermin dari sifatnya. Saat kita menyebut Allah, kita sedang memanggil seluruh sifat kesempurnaannya. Dia Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, dan Maha Pengasih. Dengan demikian, kita seakan sedang berkata, Ya Allah, aku memulai amal ini dengan seluruh sifat-Mu yang sempurna. Jadikanlah amal ini baik, benar, dan bermanfaat. Rahasia yang tersembunyi di sini adalah, nama Allah adalah pintu untuk masuk ke hadirat-Nya. Dengan nama Allah, amal yang biasa bisa menjadi luar biasa. Makan yang tadinya hanya mengenyangkan perut, berubah menjadi ibadah. Bekerja yang tadinya hanya aktivitas dunia, berubah menjadi jalan mencari ridha-Nya. Sayangnya, banyak manusia lalai. Mereka menyebut Bismillah hanya di lisan, tanpa memasukkan maknanya ke dalam hati. Padahal, jika seorang hamba benar-benar sadar, ia akan merasa tenang setiap kali menyebut nama Allah. Nama itu akan menjadi penopang di kala kesulitan, menjadi cahaya di saat gelap, dan menjadi penolong di saat lemah. Ingatlah firman Allah, dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Quran Surat Al-A'raf, ayat 180. Maka, janganlah kita sepelekan lafaz, Bismillah. Sesungguhnya dengan menyebut nama Allah, kita sedang menambatkan hati kepada pusat segala kekuatan.
Barang siapa memulai dengan Allah, maka Allah akan menyempurnakan urusannya. Saudaraku, setelah menyebut nama Allah, Bismillah langsung disambung dengan dua sifat yang penuh makna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mengapa Allah tidak memilih sifat lain, seperti Al-Jabbar, yang Maha Perkasa, atau Al-Qahar, yang Maha Mengalahkan? Jawabannya adalah karena segala amal harus dilandasi dengan kasih sayang Allah. Para ulama menjelaskan, meski keduanya sama-sama berasal dari kata rahmah, kasih sayang, namun maknanya berbeda. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luas, meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Orang beriman maupun kafir, manusia maupun hewan, semuanya merasakan kasih sayang Allah melalui nikmat kehidupan, rezeki, dan kesempatan yang diberikan. Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang khusus ditujukan bagi orang-orang beriman. Kasih sayang ini tidak hanya berupa nikmat dunia, tetapi juga berupa ampunan, hidayah, dan kebahagiaan abadi di akhirat. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita dengan sifat kasih, bukan murka. Dia ingin menunjukkan bahwa landasan kehidupan ini adalah rahmat. Bahkan Rasulullah sendiri diutus dengan tujuan membawa rahmat. Dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah, sesungguhnya ia sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah yang paling luas. Ia sedang memohon agar setiap langkahnya dibalut dengan rahmat Allah yang tiada batas. Bayangkan, betapa indahnya jika seseorang benar-benar sadar akan hal ini. Ia tidak hanya mengucapkan Bismillah sebelum makan atau minum, tetapi ia menghayati bahwa dirinya sedang masuk ke dalam samudra kasih sayang Allah. Ia merasa tenang, damai, dan penuh syukur. Namun, saudaraku, rahasia ini sering terlewat. Banyak orang lebih takut kepada murka Allah daripada berharap kasih sayangnya, padahal Allah mendahulukan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah ingin kita datang kepadanya dengan penuh harap, bukan hanya dengan rasa takut. Maka, mulailah setiap amal dengan keyakinan, aku melangkah dengan nama Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku percaya kasih sayangmu akan membimbingku, melindungiku, dan menyempurnakan urusanku. Sesungguhnya, barang siapa hidup dalam naungan rahmat Allah, ia tidak akan pernah merasa sendirian. Bahkan di saat paling gelap sekalipun, ia akan menemukan cahaya kasih-Nya yang menuntun menuju jalan keselamatan. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu rahasia besar yang terkandung dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa ia menjadi perisai bagi seorang hamba dari gangguan setan. Syaitan adalah musuh nyata manusia, sebagaimana Allah firmankan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Quran Surat Fathir, ayat 6. Syaitan senantiasa berusaha menjerumuskan manusia, menghalangi dari kebaikan, dan membuka pintu keburukan. Namun, ada kalimat yang membuatnya lemah tak berdaya, Bismillah. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah bersabda, apabila seseorang masuk rumahnya lalu ia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata, kalian tidak punya tempat tinggal dan tidak ada makanan malam ini. Tetapi jika ia masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat tinggal. Dan bila ia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan berkata, kalian mendapatkan tempat tinggal sekaligus makanan malam ini. Hadis riwayat Muslim. Bayangkanlah, hanya dengan melafazkan Bismillah ketika masuk rumah, syaitan sudah tidak berani menginjakkan kaki di rumah itu. Hanya dengan Bismillah saat makan, syaitan kehilangan kesempatan menikmati makanan bersama kita. Inilah rahasia yang jarang dipahami orang awam. Bismillah adalah benteng ruhani. Ia melindungi hati, keluarga, dan lingkungan kita dari gangguan makhluk jahat. Sayangnya, banyak manusia yang lalai. Masuk rumah tanpa Bismillah, keluar rumah tanpa Bismillah, memulai pekerjaan tanpa Bismillah. Akibatnya, syaitan dengan mudah ikut campur dalam urusan mereka. Tidak heran jika muncul pertengkaran di rumah, makanan terasa hambar, usaha terasa berat, bahkan hati dipenuhi kegelisahan. Semua itu karena pintu tidak dikunci dengan kalimat Bismillah. Syaitan adalah pencuri, dan pencuri tidak akan masuk rumah yang terkunci rapat. Begitu pula, syaitan tidak akan mampu masuk ke hati seorang mukmin yang selalu mengunci dirinya dengan Bismillah. Saudaraku, mari kita biasakan.
Sebelum membuka pintu rumah, ucapkanlah bismillah. Sebelum menyentuh makanan, sebutlah bismillah. Sebelum mengendarai kendaraan, katakan bismillah. Insya Allah, hidup kita akan dilindungi. Rasulullah juga bersabda, tutuplah bejana kalian, ikatlah geribah, tempat air kalian, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Karena setan tidak membuka bejana yang tertutup, tidak membuka pintu yang terkunci, dan tidak membuka geribah yang terikat. Dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka sesuatu yang disebut nama Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ternyata rahasia bismillah adalah benteng yang kokoh. Maka janganlah kita biarkan setan ikut campur dalam kehidupan kita. Mulailah segala urusan dengan kalimat ini, agar kita senantiasa hidup di bawah perlindungan Allah. Saudaraku, manusia sering bersusah payah mengejar rezeki. Ada yang bekerja siang dan malam, ada yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan keluarga demi harta. Namun, banyak yang lupa bahwa kunci rezeki tidak hanya terletak pada kerja keras, tetapi pada keberkahan nama Allah. Rasulullah bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu ia berkata, Bismillah, aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan, engkau telah dijaga, dan engkau telah diberi petunjuk. Lalu syaitan menjauh darinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Perhatikanlah, hanya dengan melafazkan bismillah saat keluar rumah, seorang hamba dijamin cukup rezekinya, dijaga dari keburukan, dan ditunjukkan jalan yang benar. Bukankah ini yang kita semua cari dalam hidup? Banyak orang mengira rezeki semata-mata hasil jerih payah. Padahal, ada yang bekerja keras namun rezekinya sempit. Ada pula yang bekerja sederhana tetapi hidupnya lapang. Rahasianya terletak pada keberkahan. Dan keberkahan itu datang dari menyandarkan hati kepada Allah sejak awal langkah. Bismillah adalah doa yang mengandung keyakinan bahwa segala sesuatu berjalan dengan izin Allah. Saat kita bekerja dengan bismillah, berarti kita menyerahkan urusan rezeki kepada Allah, Zat yang Maha Pemberi. Inilah yang membuat rezeki kita bukan hanya sekadar cukup, tetapi penuh berkah. Al-Ghazali pernah berkata, barang siapa membiasakan dirinya dengan bismillah dalam setiap urusan, maka Allah akan membuka baginya pintu rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Bismillah juga menjadi pembeda antara rezeki halal dan haram. Orang yang selalu mengawali dengan bismillah tidak akan mudah tergoda oleh jalan yang batil. Sebab ia sadar, menyebut nama Allah berarti mengikat diri pada kehalalan dan keberkahan. Saudaraku, mari kita renungkan. Betapa banyak orang yang kaya, tetapi hatinya gelisah. Betapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah, tetapi hidupnya tidak bahagia. Itu karena mereka mencari rezeki tanpa bismillah. Rezekinya besar, tetapi tidak ada berkah di dalamnya. Mulailah hari dengan bismillah. Mulailah pekerjaan dengan bismillah. Mulailah transaksi dengan bismillah. Insya Allah, bukan hanya harta yang bertambah, tetapi juga ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam keluarga. Ingatlah firman Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq, ayat 2-3. Dan salah satu wujud takwa adalah membiasakan diri dengan bismillah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan dunia bukanlah akhir dari perjalanan manusia. Setelah ajal menjemput, kita akan memasuki alam barzah, alam penantian sebelum hari kiamat. Di sana, setiap amal perbuatan kita akan menjadi teman, dan setiap kelalaian akan menjadi beban. Dalam gelapnya alam kubur, setiap orang membutuhkan cahaya yang menuntun dan menenangkan. Salah satu sumber cahaya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah atsar disebutkan, apabila seorang mayit diletakkan di dalam kuburnya, lalu ia adalah orang yang terbiasa membaca bismillah, maka kuburnya akan dipenuhi cahaya dari ujung ke ujung. Kalimat pendek ini ternyata mampu memberikan penerangan di alam yang tidak tersentuh sinar matahari dan bulan. Mengapa bisa demikian? Karena bismillah adalah kalimat yang menghubungkan hamba dengan Allah. Kalimat itu membawa keberkahan, rahmat, dan perlindungan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di alam setelah kematian. Bayangkanlah, seseorang yang terbiasa membaca bismillah ketika makan,
minum, tidur, bekerja, bahkan ketika bernafas dalam doa, akan terbawa hingga ke liang kuburnya. Kalimat itu akan menjadi sahabat setia yang menemaninya dalam kesendirian, menggantikan keluarga, harta, dan jabatan yang ditinggalkan di dunia. Rasulullah juga mengajarkan doa ketika meletakkan jenazah di dalam kubur dengan menyebut nama Allah. Bismillahi wa ala milati Rasulillah. Dengan nama Allah, dan di atas agama Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa nama Allah adalah pelindung hambanya bahkan setelah kematian. Dengan nama Allah, ruh seorang mukmin tenang, kuburnya lapang, dan alam barzah terasa bercahaya. Namun, saudaraku, rahasia ini tidak banyak diketahui orang. Banyak yang hanya mengucapkan bismillah di dunia tanpa kesadaran mendalam. Padahal, setiap kali kita melafazkan bismillah dengan hati, kita sedang menyiapkan cahaya untuk perjalanan panjang setelah kematian. Seorang arif berkata, orang yang hidupnya penuh dengan bismillah, matinya pun akan ditemani dengan bismillah. Dan barang siapa mati dengan bismillah, kuburnya tidak akan pernah gelap. Maka, jangan remehkan kalimat ini. Jadikan bismillah sebagai nafas kehidupan kita. Biasakanlah mengucapkannya dengan penuh penghayatan, karena ia akan kembali kepada kita di saat yang paling kita butuhkan, ketika sendirian dalam kubur. Saudaraku, rahasia terdalam dari Bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa ia menjadi jalan menuju makrifatullah, yaitu pengenalan sejati kepada Allah. Banyak orang membaca bismillah hanya di bibir, tanpa merasakan getarannya di hati. Padahal, setiap huruf dalam kalimat ini adalah cahaya. Setiap lafaznya adalah rahasia yang menyingkap tabir menuju Allah. Para ulama arifin menjelaskan, B dalam bismillah berarti, dengan. Artinya, segala sesuatu terjadi dengan izin, dengan kekuatan, dan dengan kehendak Allah. Ism berarti nama, tanda yang menghubungkan kita dengan zat. Dan Allah adalah nama agung yang mencakup seluruh sifat kesempurnaannya. Maka, membaca bismillah berarti, dengan segala sifat kesempurnaanmu, ya Allah, aku memulai. Bagi orang awam, bismillah hanyalah pembuka aktivitas. Tetapi bagi orang yang mendalam ilmunya, bismillah adalah pengakuan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Mereka melihat bahwa seluruh alam semesta bergerak dengan nama Allah. Matahari terbit dengan nama Allah, angin berhembus dengan nama Allah, hujan turun dengan nama Allah, bahkan detak jantung kita pun berdetak dengan nama Allah. Inilah rahasia besar yang disembunyikan dari umum. Bismillah bukan hanya kalimat, tetapi cermin dari tauhid. Imam Al-Junaid, seorang sufi besar, berkata, bismillah adalah pakaian orang arif. Mereka tidak melakukan sesuatu kecuali melihat Allah di dalamnya. Maksudnya, mereka sadar bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Tidak ada gerak, tidak ada diam, kecuali dengan nama Allah. Saudaraku, jika kita ingin mencapai derajat makrifatullah, mulailah dengan melatih hati menghayati bismillah. Jangan hanya di bibir, tetapi resapkan di hati. Ketika membaca bismillah sebelum makan, hadirkan keyakinan bahwa Allah yang memberi rezeki. Saat membaca bismillah sebelum bekerja, hadirkan keyakinan bahwa Allah yang memberi kemampuan. Saat membaca bismillah sebelum berbicara, yakinlah bahwa Allah yang memberi ilham kata-kata. Dengan demikian, kita akan merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah. Hidup kita tidak lagi hampa, karena setiap langkah terasa berada dalam genggaman kasih sayangnya. Inilah makrifat yang jarang dipahami. Bismillah adalah jalan mengenal Allah, jalan yang sederhana namun sangat dalam. Barang siapa hidup dengan bismillah, ia tidak hanya hidup di dunia, tetapi juga hidup dalam kehadiran Allah yang selalu menyertainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan panjang kita menyingkap rahasia Bismillahirrahmanirrahim telah membawa kita pada pemahaman yang mendalam. Dari awal penciptaan, dari doa para nabi, dari keberkahan hidup sehari-hari, hingga cahaya di alam kubur dan jalan menuju makrifatullah, semuanya terangkum dalam kalimat agung ini. Tidak berlebihan jika para ulama mengatakan bahwa seluruh isi Al-Quran tersimpul dalam surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah tersimpul dalam Bismillah. Mengapa kalimat ini begitu agung? Karena ia adalah kunci segala pintu, perisai dari segala musibah, dan jalan menuju Allah. Ketika seorang hamba memulai hidupnya dengan Bismillah, maka seluruh amalnya akan bernilai ibadah. Sebaliknya, siapa yang mengabaikannya, hidupnya akan terasa kosong, karena terputus dari sumber keberkahan.
Rasulullah bersabda, "Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus dari keberkahan." Hadis ini memberi isyarat jelas. Bismillah adalah syarat agar segala amal kita bernilai di sisi Allah. Betapa banyak orang bekerja keras, tetapi tanpa keberkahan. Betapa banyak orang mencari rezeki, tetapi rezekinya terasa sempit. Betapa banyak orang berilmu, tetapi ilmunya tidak memberi manfaat. Mengapa? Karena mereka tidak memulai dengan Bismillah, tidak mengaitkan usaha dengan Allah. Saudaraku, inilah rahasia yang sering disembunyikan dari umum. Bismillah bukan hanya kata pembuka, melainkan tali pengikat antara hamba dengan Allah. Ia adalah tanda bahwa kita menyerahkan segala urusan kepadanya. Setiap kali lidah mengucapkannya dengan hati yang sadar, maka Allah membuka pintu pertolongan, keberkahan, dan rahmat. Mari kita renungkan. Hidup ini adalah perjalanan singkat. Kita tidak tahu kapan usia berakhir. Namun, kita bisa memastikan satu hal. Bila hidup kita penuh dengan Bismillah, maka insya Allah, akhir hidup kita pun akan ditutup dengan Bismillah. Dan barang siapa meninggal dalam keadaan membawa nama Allah, maka ia akan selamat. Alangkah indahnya bila sejak bangun tidur hingga tidur kembali, dari urusan kecil hingga besar, kita selalu membaca Bismillah. Tidak ada satupun detik dalam hidup yang kosong dari nama Allah. Dengan begitu, kita akan menjalani hidup dengan tenang, meninggal dengan cahaya, dan dibangkitkan dengan rahmat. Saudaraku, marilah kita mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jangan sampai rahasia besar ini hanya berhenti sebagai pengetahuan. Ucapkanlah Bismillah dalam setiap langkah, ajarkan kepada anak-anak kita, dan hidupkanlah dalam keluarga kita. Sebab, inilah warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan, kehidupan yang selalu dimulai dengan nama Allah. Akhirnya, marilah kita kembali merenungi kalimat agung itu dengan penuh rasa syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga Allah menjadikan kalimat ini sebagai penerang hidup kita, penguat iman kita, cahaya kubur kita, dan penuntun menuju ridhanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.